Assalamualaikum dulur, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, minggu-minggu ini memang masih hujan. Wah, luar biasa derasnya ya dulur. Intensitasnya mulai dari pagi sampai malam. Tetap jaga kesehatan dulur, jangan sampai lengah ya. Tetap menyebut rezekinya masing-masing, ya berkah semuanya. Kali ini Mas Bro masih tetap di BPJS Kesehatan ya, karena ternyata masih banyak yang bertanya apa sih butuhnya kita terhadap BPJS itu apa? BPJS itu apa? Ya. Simak terus ya dulur, jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe ke channel ini agar selalu bisa berkembang dan memberikan informasi, edukasi serta tambahan wawasan buat dulur-dulur semua yang ada di sana. Nah, kita review sebentar ya dulur. Jadi dasarnya muncul BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja dan lain sebagainya itu adalah ketika pemerintah harus memiliki satu wadah besar ya untuk bisa memberikan pelayanan ya, fasilitas kesehatan ya, bagi masyarakatnya yang mudah dan bisa dijangkau. Makanya ketika BPJS Kesehatan lahir itu tetap memberikan beberapa alternatif pembiayaan ya ketika kita menjadi pesertanya. Nah, apa sih BPJS itu, kenapa diperlukan? BPJS ini sama seperti asuransi-asuransi swasta lain ya dulur. Jadi kalau BPJS ini karena dikelola oleh negara, dia berfungsi sebagai payung. Ya, kalau musim hujan begini, kita butuh payung itu karena apa? Resiko hujan datang. Sama dengan ketika kita mengalami resiko datangnya sakit yang tidak bisa kita duga, sama dengan hujan. Ya. Jadi ketika resiko itu sakit itu datang, maka ada pihak ketiga yang menjadi penanggung terhadap resiko tersebut. Itulah yang dinamakan kenapa BPJS Kesehatan dan asuransi-asuransi lain itu menjadi payung atau alat yang nanti digunakan ketika kita butuh. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa tahu kapan resiko sakit atau kondisi force majeure lain terhadap kesehatan kita itu datang ya. Ketika kita datang sakit, untuk saat ini saja setiap tahunnya biaya untuk pelayanan kesehatan itu naiknya antara 15 sampai 25% dulu. Bayangkan bagaimana jika kita membayar itu secara umum, secara langsung ketika kita masuk rumah sakit. Kita ambil contoh saja, salah satunya penyakit jantung atau salah satu penyakit kritis ya, yang banyak diderita masyarakat Indonesia, jantung atau penyakit gula, diabetes mellitus. Nah, itu karena memang membutuhkan perawatan yang berkesinambungan dan terus-menerus, itu biayanya gede banget loh. Ya. Implikasi sakitnya juga bisa merambah kemana-mana. Jadi maka dari itu, dengan munculnya BPJS yang lebih terjangkau dibandingkan dengan asuransi swasta yang minimal kepesertaannya adalah bayar polis minimal 500.000 per bulan. Nah, BPJS hadir dengan maksimal di kelas 1 hanya 150.000 per orang ya. Kelas 2 100 dan kelas 3 35.000 sampai dengan saat ini masih belum ada perubahan lagi. Jadi ketika nanti resiko sakit itu kita datang, maka biayanya akan ditanggung oleh BPJS. Ya memang ada sebagian kayak underpad, pembelian perban ya, dan lain-lain yang perintilan-perintilan kecil itu tetap kita butuh beli sendiri karena memang yang hal-hal itu adalah hal-hal pribadi ya. Jadi memang harus beli sendiri. Tetapi secara medis pelayanannya ya, termasuk nanti biaya operasi jika diperlukan dan sebagainya, itu semuanya ditanggung resikonya oleh BPJS. Berapa kali pun kita operasi, berapa kali pun kita keluar masuk rumah sakit, jika dalam satu hari bukan dalam satu layanan, itu masih bisa di-cover oleh BPJS. Saya bisa bicara begini karena saya sudah mengalami sendiri bagaimana saya merawat ibu saya selama hampir 6 tahun ya. Mulai dari gagal jantung, kemudian lanjut gagal ginjal ya. Semua biayanya ditanggung BPJS. Saya tidak mengeluarkan spesial pun biaya kecuali transport, kemudian pembelian perintilan-perintilan tadi ya, kayak pampers, underpad ya, perban, betadine ketika di rumah, dan perawatan-perawatan lain mandiri di rumah,
yaitu kita beli sendiri. Tetapi selain itu semuanya, mulai obat, perawatan, kebutuhan operasi dan lain sebagainya, termasuk pasang alat pacu jantung. Kalau saya nggak ikut BPJS, ibu saya waktu itu butuh berapa, dulur? Makanya itulah fungsi dari asuransi, fungsi dari BPJS Kesehatan sebagai payung bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Tetapi karena memang BPJS ini adalah layanan kesehatan milik pemerintah, harus disadari juga bahwa sing melu itu juga banyak, hampir 250 juta itu semua 80%-nya sudah ikut BPJS. Kalau nggak mau ngantri ya silakan ikut di asuransi swasta atau bayar umum. Kalau di BPJS pasti ada penjadwalan ketika operasi, ya. Ketika kita mau ke poli juga perlu antri itu loh. Tidak ada jalur VIP, tidak ada jalur yang khusus ketika kita menggunakan BPJS. Ya. Itu ya dulur, sekedar berbagi untuk hari ini. Yang pastinya ketika kita butuh, BPJS itu akan hadir sebagai payung kita ketika resiko terhadap kesehatan kita muncul. Matur nuwun dulur.